Oke. Thank you teman-teman udah hadir pada malam ini. Kita akan bahas tentang logika para konsisten dan dialektisme. Selamat datang kembali di kelas mingguan Visionistik ID ya. Terima kasih pada teman-teman yang udah antusias untuk datang. Mungkin pertama-tama seperti pengumuman yang di minggu kemarin juga. Dan di minggu kemarin kami berencana untuk istilahnya mengubah sistemnya dari yang sebelumnya 15.000 di Traktir ID akhirnya jadi 1.000 dan sisanya ya udah itu istilahnya tips dari teman-teman itulah. Ya teman-teman bisa akses dengan 1.000. Jadi nanti untuk rekaman kelas ini sama rekaman kelas-kelas sebelumnya terus PPT itu teman-teman bisa bisa traktir kami di Traktir ID, terus dari situ nanti uh, kami pakai ngubah dari 15.000 jadi 1.000, terus teman-teman sisanya bisa mungkin tips dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Dan juga nggak lupa terima kasih kepada teman-teman yang udah traktir kami sebelumnya, dari aku sebutkan satu ya, dari Aldo Fern, terus terima kasih ke Akbar Afsanjani, terus Pandu Prasetya, Nasal Masyudi, terus Muhammad Nafan dan Afif Anggito, dan ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 9 hamba Allah yang lain. 10 hamba Allah yang nggak mau disebutkan namanya. Oke, seperti itu. Jadi kita lanjut. Untuk malam ini kita akan bahas soal logika para konsisten dan dialektisme. Jadi di logika ini dalam arti kita akan lebih membahas ke introduction dalam arti umum, tapi aku coba untuk menjelaskannya juga deep, dalam arti ada penjelasan-penjelasan yang detail juga gitu. Jadi nggak ya umum banget juga nggak detail-detail juga. Oke, para konsisten itu logika yang aku highlight laser pointer kelihatan. Logika yang non klasik ya. Jadi dia menolak beberapa hukum di logika klasik. Nah, nanti aku akan bahas detailnya ya. Jadi lebih ke prinsip ledakan itu yang ditolak. Nah, kalau dialektisme itu pandangan metafisiknya. Nah, jadi nanti perbedaannya di logika dan metafisika gitu. Dia satunya metafisikanya, satu logikanya. Nah, dialektisme itu berpendapat atau berpandangan bahwa ada beberapa kontradiksi yang benar. Gitu. Kan kalau misalkan di logika klasik kayak kontradiksi nggak mungkin benar kan gitu. Tapi kalau di dialektisme itu berpandangan melawan logika klasik. Jadi secara metafisik berpandangan bahwa beberapa kontradiksi adalah benar. Bukan semuanya, tapi beberapa kontradiksi adalah benar. Nah, logika para konsisten itu menolak prinsip ledakan. Nah, prinsip ledakan itu adalah kalau kita punya premis kontradiktif, segala hal bisa disimpulkan. Jadi kalau dari A atau negasi A dapat disimpulkan B, gitu. B-nya itu apapun. Jadi dua-duanya ini terkait, tapi keduanya beda. Beda dalam arti dialektisme itu adalah tentang klaim metafisiknya, sementara para konsistensi itu sifat dari sistem logika. Jadi dalam pandangan dialektisme itu ada yang disebut dialekteia. Jadi dialekteia itu adalah kalimat yang kontradiktif. Jadi dia itu artinya dua. Nah ini bukan teisme ya, bukan diale terus teisme, tapi dia aletheia. Jadi di aletheia. Jadi aletheia itu adalah kebenaran. Jadi kalau dialetheia berarti dua kebenaran. Jadi true and false at the same time itulah maksudnya. Jadi kontradiksinya itu bisa benar berbagi dialetheisme. Nah ini secara nggak langsung dialetheisme itu menentang hukum non kontradiksi atau law of non contradiction (LNC).
Ya, kalau ku gambarin ya, LNC itu kan gampangnya adalah A dan negasi A, ya kan. Nah, ini kan kontradiksi nih. Nah, law of non contradiction kan gini, terus dinegasiin. Jadi tidak demikian kontradiktif kan, jadi nggak mungkin kontradiksi itu benar. Nah, secara nggak langsung dialektisme itu mengontradiksikan ini, jadi menolak ini gitu, secara nggak langsung. Dan hukum non kontradiksi kan udah ada sejak zaman Aristoteles. Nah, tapi masalahnya kan ini bisa menimbulkan trivial, dalam arti trivialisme itu membenarkan semua hal, gitu kan. Nah, jadi semua kalimat jadi benar dong kalau kontradiksi benar. Soalnya kan kalau misalkan kita punya kontradiksi, misal kita punya kontradiksi nih, A dan negasi A, kan kita bisa nyimpulin B. Kok bisa nyimpulin B? Karena ada negasi ini nggak mungkin benar, selalu false-false kan, kalau salah. Jadi mau B-nya true atau false, ya valid. Mau dia true atau false gitu ya, valid. Karena validitas itu kan didefinisikan dalam logika klasik adalah sebagai preservasi kebenaran. Jika premisnya benar, kesimpulannya benar. Tapi kalau premisnya nggak bisa benar, ya valid-valid aja, tapi aku lebih valid. Nah, kalau misalkan menerima kontradiksi dalam logika klasik, ya berarti kan kesimpulannya bisa apapun kan. Nah, dialektisme itu menggunakan logika para konsisten akhirnya. Jadi dengan logika para konsisten ini, kontradiksi jadi tidak secara otomatis membuktikan setiap kalimat, karena para konsisten itu intinya adalah ini penyimpulan ini itu tidak dapat disimpulkan, dicoret. So, itu mirip-mirip kesimpulan intuisionistik inilah, coret ya. Itu dialektisme. Nah, jadi yang aku jelaskan ini tadi, ini hanya penjelasan spesifiknya gitu ya. Jadi dialektika itu adalah ketika kontradiktif, yaitu A maupun negasi A itu bersamaan. Nah, ini disebut truth value glut. Jadi kebenaran itu glut itu akhirnya ya lem lah, menyampur gitu, jadi satu, jadi bercampur. Nah, dialektisme itu adalah pandangan filosofisnya, ya. Dan hukum non kontradiksi tadi udah aku jelasin simbolnya. Terus juga trivialisme. Nah, trivialisme adalah pandangan inkoheren tadi. Itu kalimatnya benar termasuk semua kontradiksi. Jadi trivialisme itu adalah membenarkan segala hal termasuk semua kontradiksi. Tapi kalau dialektisme itu enggak trivial. Ya, bahkan yang ngeproposkan ini Gramsci ya, dialektisme. Dialektisme Pris itu sangat menolak dengan trivialisme. Jadi karena trivialisme itu berarti inkoheren, karena segala hal dianggap benar, nggak ada yang salah gitu. Atau semua hal juga dianggap salah secara bersamaan, juga trivialisme. Dan perbedaan itu penting gitu. Jadi dialektisme ini mengakui kontradiksi itu bukan berarti nggak ada logika sama sekali. Kan kalau misalkan semuanya benar, kayak kita nggak punya logika kan gitu ya. Nggak ada sistem logika dalam arti ya ngapain dong semuanya benar gitu ya. Ngapain kita berlogika dong semuanya benar atau semuanya salah gitu ya. Jadi kalau dialektisme dia tetap punya logika gitu ya. Punya sistemnya, itu digambarkan oleh logika para konsisten. Nah, logika para konsisten dia itu uh, menolak prinsip ledakan yang aku bilangin tadi. Itu ex contradictione coordinate atau ex falso coordinate itu juga bisa. Jadi ECQ atau EFQ. Ini adalah ledakan itu uh, aturan standar ya. Itu bisa bentuk dan atau bisa bentuk koma, sama aja kalau di logika klasik. Simbolnya seperti ini. Bentuknya sama aja. Dan
Jadi apa ya, kalau misalkan di logika klasik ini jadi trivial kalau kita nemuin sebuah kontradiksi misalkan di database atau gimana kalau kita tetap pakai kekeh dengan logika klasik bakal bakal inkohren gitu. Nah, tapi kalau misalkan, pakai logika para konsisten ya enggak, karena ini kan nggak bisa disimpulkan. Jadi ya kalau misalkan kontradiksi ya berhenti gitu. Kalau error ya, ya berhenti gitu. Jadi by default sebenarnya bagaimana kita membuat sistem komputasi itu, kalau misalkan kita ngomongin prakteknya itu juga aku akan bahas juga, ya enggak logika klasik juga gitu. Karena kalau ada error kita nggak tiba-tiba laptop kita meledak gitu atau tiba-tiba data kita penuh gitu gara-gara semuanya bisa disimpulkan, tapi ya error ya berhenti. Ya itu salah satu representasi dari logika para konsisten. Jadi istilahnya logikanya tetap bermakna meskipun bertemu dengan kontradiksi. Jadi nggak nggak kolaps gitu ya logikanya. Jadi dia menentang explosionnya doang. Jadi dari kesimpulan tadi itu yang tadi sebenarnya aku tulis itu arbiter apapun B itu dapat diturunkan itu yang ditolak. Jadi dia nggak meledak. Gitu ya. Jadi bukan berarti ketika ada kontradiksi semua kalimat jadi benar itu enggak. Nah pembedaannya itu adalah konsistensi versus koherensi. Disebut konsisten adalah ketika ya nggak kontradiktif kan konsisten itu. Tapi logika para konsisten itu membuktikan dan dialektisme terutama juga karena itu konsep metafisiknya itu membuktikan atau berhasil mengkonstruksi sebuah logika yaitu disebut logika para konsistensi ini itu bahwa ada inkonsistensi yang tetap koheren. Nah, disebut koheren adalah ketika kita tahu dari mana dapat disimpulkan apa. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung semuanya benar, enggak kan. Tapi ada runtutan. Nah, ketika ada runtutan deduktif, ketika ada runtutan dari mana dapat disimpulkan apa secara jelas, nah itu disebut koheren. Dan tidak terjadi kolaps gitu misalkan, itu juga koheren. Kalau misalkan kolaps itu contohnya kayak misalkan ini, ketika kamu bilang jika A maka B itu sama dengan A jika dan A jika B itu kan kolaps. Dalam arti definisinya jadi nggak ada bedanya kalau kamu menganggap itu dua hal yang sama gitu kan. Ya dua hal yang berbeda ya tetap dianggap distinct gitu. Tiba-tiba kolaps, kolaps itu disebut inkoherensi gitu. Nah itu atau kalau misalkan teman-teman ada dari fisika mungkin teman-teman bisa menganggap apa ya kalau di quantum mechanics itu ada decoherence. Decoherence itu ya istilahnya apa dari yang dua state terus tiba-tiba solve dari state tertentu itu kan sebut decoherence ya makanya sebenarnya mirip aja dengan inkoherensi gitu ya konsepnya. Jadi kalau dua hal tiba-tiba kolaps jadi satu. Nah makanya ini logika para konsistensi itu istilahnya menunjukkan bahwa ketika menghadapi sebuah kontradiksi itu enggak tiba-tiba kita kolaps jadi apapun gitu ya. Tapi kalau di coherence kan di dalam fisika kan kolapsnya jadi satu state. Nah, tapi problemnya kalau di logika klasik itu bisa jadi apapun. Nah, itu yang jadi incoherent gitu, nggak sekedar di coherence doang. Jadi itu kalau perlu dipahami ya. Jadi kalau di sini istilahnya dengan adanya sistem ini tuh kita udah bisa membedakan antara konsisten dengan incoherent. Mungkin ada yang nggak koheren tanpa harus inkonsisten ya menurut gue. Jadi ada yang konsisten, mungkin konsisten nggak koherennya mungkin ya, tapi in a way kayak koherensi itu tentang alur pikirnya gitu. Ya selama alur pikirnya lurus, tapi ternyata ada kontradiksi ya kita berhenti, nggak tiba-tiba menyimpulkan segala hal. Simply itu aja. Dan hubungannya ini seperti yang aku ngomongin tadi, itu adalah logika versus metafisik. Jadi atau bukan versus ya, aku nulisnya versus sih. Jadi para konsistensi itu adalah sistem logika yang nggak meledak gitu ketika menghadapi kontradiksi. Terus dialektisme itu pandangan metafisik bahwa beberapa kontradiksi benar dan ada. Nah, ini hubungan ini penting. Penting dalam arti kalau misalkan eh, kamu atau seorang itu adalah dialektis, atau mengamini dialektisme,
Nah, itu mau nggak mau memang harus menggunakan logika para konsisten. Karena kalau menggunakan logika klasik, karena logika klasik itu eksplosif ya, meledak ya, bisa meledak, itu akhirnya kalau misalkan ada satu kontradiksi akan memaksa semua hal menjadi benar, sementara itu yang salah satu yang ditolak oleh dialeteisme gitu ya. Jadi dialeteisme itu udah pasti para konsisten. Bahkan kalau misalkan kita pakai proof, kita bisa dengan mudah membuktikannya. Ya, misalkan ini, A gitu, A, koma, negasi A gitu ya. Proof yang sederhana aja, kita bisa buktikan. Kalau dialeteisme itu pasti para konsisten. A maka B. Kan syaratnya adalah kalau semua premisnya benar, ya kan? Semuanya ini benar, true gitu ya, aku tulis true. Nah, terus B-nya true kan. Nah, masalahnya kan kalau di logika klasik, itu kan di sini true, true. Kalau di sini true, di sini false kan. Kalau di sini false, yang di sini true kan. Jadi jelas mau true mau false ya sama aja gitu kan. Jadi vakuous dalam arti ini nih nggak bisa bener gitu. Karena nggak bisa bener akhirnya ya dapat disimpulkan aja gitu kan. Nah, karena coba kita pakai dialeteisme dalam arti kita bayangkan ini bisa true. Nah, kalau kita bayangkan ini bisa true, kan B bisa false, jadinya nggak bisa disimpulin kan. Karena nggak ngepreservasi kebenarannya. Jadi sebenarnya dialeteisme mau nggak mau kalau kita pakai konsepsi truth preservation atau mempreservasi kebenaran, nggak bisa kita harus mau nggak mau harus para konsisten orang dialeteisme. Dalam arti secara kita bisa dengan mudah nge-proof orang yang dialeteisme itu pasti para konsisten. Nah, sebenarnya sebaliknya ini, nah ini sebaliknya yang kalau aku pribadi belum bisa ngebuktiin ya. Dan aku udah cari juga, aku nggak bisa ngebuktiin apakah para konsistensi harus dialeteisme atau enggak gitu. Tapi salah satu contohnya itu diungkapin oleh Graham Priest, seperti logika Aristoteles katanya. Aristoteles itu contoh para konsisten tanpa dialetheism, tapi aku nggak nggak convince gitu. Karena sistem logikanya kita belum tahu juga logika Aristoteles sistem logikanya kayak gimana gitu, secara formal. Meskipun kita tahu dan diajari gimana caranya menyimpulkan dalam logika Aristotelian. Oke, next. Nah, ini yang aku omongin tadi ada disebut gap sama glut. Jadi gap itu ini, gap itu simbol intuitionistik ini gap. Dalam arti apa ya? Penolakan terhadap atau negasi A itu berarti membayangkan adanya gap antar kebenaran. Jadi kan truth ada true, ada false kan, ada benar, ada salah. Nah, gap itu adalah berarti ada yang nggak benar dan ada yang nggak salah secara bersamaan. Itu disebut gap. Jadi ada gap di antara kebenaran itu. Ada suatu hal yang nggak bisa kita ketahui, nah itu disebut gap. Nah, kalau glutes itu gabungannya. Jadi para completeness sebenarnya intuitionistik, logika intuitionistik itu termasuk uh, family atau keluarga logika yang disebut para complete. Logika para complete. Nah, ini para completeness atau mengakui adanya gap dalam kebenaran. Nggak semuanya benar atau salah gitu. Tapi bisa ada yang nggak benar dan nggak salah juga gitu. Disebut gaps. Jadi ada yang tidak benar dan tidak salah. Tapi kalau glut itu gabung sebaliknya, dualnya. Nah, makanya kalau misalkan logika yang para komplit, ya termasuk intuitionistik itu menentang hukum absolute middle. Ini kan di simbol di logo kita kan menolak absolute middle ya. Atau negasi A itu A atau negasi A, pilihan yang biner itu ditentang karena ada yang jelek, ada hal yang kita nggak ketahui gitu. Selain benar atau salah itu ada yang bisa tidak benar atau tidak salah. Nah, sementara kalau dialetheisme, glutes, itu gabungan. Dalam arti, dia justru menentang hukum non pluralisme yang aku bilang tadi, dan menyatakan bahwa beberapa kalimat itu ada yang benar dan salah secara bersamaan. Jadi posisinya itu menawarkan alternatif. Jadi sebenarnya dua-duanya itu alternatif gitu bisa dibilang. Jadi para komplit itu
memberikan alternatif bahwa ada nilai yang lain itu yang tidak benar dan tidak salah, atau neither biasanya disebutnya. Nah, sementara dialetheism itu menambahkan nilai kebenaran yang lain yang disebut both atau dalam artian benar dan salah secara bersamaan gitu ya. Nah, pilihan dari logika itu ya itu udah pembahasan yang sifatnya filosofis, dalam arti teman-teman punya justifikasi bahwa aku seorang dialektis, aku seorang pala komplit gitu ya, itu pilihan ya. Dan mungkin biasanya tergantung kasus-kasus, itu ada yang pluralisme kasus atau pluralisme seperti apa, itu tergantung ya. Tapi secara sistemik memang ada dua gitu. Di sejarahnya sendiri, kalau untuk kontradiksi atau dialektisme itu udah banyak ya. Dari Heraklitus, terus Protagoras, itu kan mendukung kontradiksi. Heraklitus kayak udah apa, Pantare kayak udah mene gitu ya. Terus nggak bisa melangkah di sungai yang sama gitu. Setahu itu, nggak sih Pantare ya, aku lupa. Sorry kalau salah, teman bisa koreksi. Jadi nggak bisa melangkah ke sungai yang sama, dalam arti aku melangkah dan nggak melangkah secara bersamaan gitu. Itu kontradiksi. Jadi udah ada sebenarnya ide-ide dialektisme itu dari Socrates. Nah, kemudian ide yang dibawa ke Ampris itu memformalisasi ini gitu dalam dalam apa ya istilahnya, kalau aku pribadi sih nyebutnya ada proses analitisasi gitu. Jadi dianalitikan, jadi sistemnya apa ya, menjadikan ini sebuah sistem yang utuh gitu, nggak cuman sekedar sayings, nggak cuman sekedar apa ya, uh, hal-hal yang melibatkan kata-kata yang puitis, tapi enggak, ini jadi sebuah konsep yang rigid. Nah, tapi di abad pertengahan itu pertemuan juga ada, Nicholas Cusa itu menggambarkan Tuhan sebagai coincidentia oppositorum, jadi pertemuan kebalikan. Jadi Tuhan itu punya sifat-sifat yang bertentangan, itu ada juga di abad pertengahan. Terus Kant dan Hegel apalagi ya kalau kita ngomongin Hegel. Kalau Kant kan di situ ada konsep antinomi dalam akal yang murni, terus Hegel juga eh, mengamini antinominya Kant gitu ya. Tapi kalau Kant itu dari pikiran, kalau Hegel itu dibawa lagi ke realitas, ya enggak. Maksudnya antinomi dalam pikiran. Akal murni itu awalnya dari realitas gitu ya. Juga istilahnya cerminan dari kontradiktif dari realitas itu sendiri, yang kemudian dibalikkan lagi ke dunia ide atau apapun itulah kalau kita ngomongin Hegel. Nah, yang menarik di timur itu juga ada logika India atau Catuskoti. Nah, kalau di Catuskoti itu justru malah empat. Jadi ada benar, ada salah, terus ada benar dan salah, juga ada tidak benar dan tidak salah. Jadi dia para komplit dan para konsisten secara bersamaan. Nah, itu nanti kalau di formalisasinya di logika yang modern sekarang itu ada FDE atau first degree entailment, itu juga dia para komplit dan para konsisten secara bersamaan. Itu kalau nggak salah Nagarjuna ya, seingatku ya, Catuskoti ya. Nah, itu menyampaikan pernyataan kontradiktif sebagai pusat seperti Zen atau Nagarjuna ya. Nah, terus di realisme modern ini ada Rutley atau Richard Stephen sama Grampris. Nah, itu tahun 1981, terinspirasinya dari Wittgenstein tentang paradoks Russell. Terus akhirnya Grampris juga baca-baca soal Buddhism, terus kembali ke masalah ke timur dan lain sebagainya. Terus akhirnya ternyata banyak pandangan-pandangan ini udah ada dari dulu ternyata. Dan untuk para konsisten sendiri itu juga mirip, tapi perjalanan sejarahnya itu cukup terpisah ya. Jadi kalau penolakan terhadap ECQ itu awal dari Aristoteles. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Aristoteles, nah ini bisa dibilang contoh, makanya tadi bilang. Tapi kalau aku pribadi itu nggak convince gitu. Apakah benar para konsisten itu nggak harus dialetheism gitu ya. Karena toh kalau kita ngomongin simbolisasi yang konkret dari logika Aristotelian, kita masih belum punya sampai sekarang. Kalau family-nya ada disebut connective logic, tapi logikanya Aristoteles sendiri kita nggak belum benar-benar punya gitu. Nah, ini disebut koneksif ya, itu family-nya. Tapi yang mana yang koneksif, logika koneksif itu ada banyak, dan logika koneksif yang mana yang Aristotelian itu kita juga masih belum tahu sebenarnya. Sejauh yang aku baca-baca kita masih belum tahu.
Salah satu pionirnya itu Wansing. Terus ada akun containment itu juga mempertanyakan tentang ECQ. ECQ itu contradiction quote libet, dari kontradiksi menyimpulkan segala hal. Nah, logikawan Buddha, di Dana Dhammakriti juga menggunakan relasi perversion yang serupa dengan containment yang juga ECQ nggak berlaku. Jadi nggak dari kontradiksi, nggak menyimpulkan segala hal. Nah, terus di abad ke-19, explosion itu jadi pandangan standar ya. Berarti Bull, Frege, terus Russell itu dalam arti karena di zaman itu masih belum ada logika yang established dan ya mereka tahu juga logika klasik dan mereka yang salah satu pionir logika klasik juga yang buat ya ECQ dianggap ya udah itu benar. Kemudian di abad 20, nah ini baru dikembangkan secara independen dan ini baru diketahui baru-barusan ternyata dari Rusia ini, dari Vasilev dan Orlov. Nah, yang diketahui pertama kali itu Newton da Costa, itu yang terkenal. Nah itu dia juga barengan sama Florencio Asensio. Tapi kalau misalkan dilihat tahunnya kan duluan Vasilev sama Orlov, terus sama Jakowski kan. Tapi ternyata karena di Polandia dan Rusia itu nggak begitu terkenal. Jadi awalnya yang diketahui adalah Newton da Costa dulu. Ternyata Newton da Costa masih kasih Florencio, terus kemudian beberapa tahun belakangan mulai ditemukan teks-teks Vasilev dan Orlov, baru diketahui udah ada ternyata, udah kepikiran ternyata sistem ini untuk memformalisasi ini logika para konsisten. Nah terus perkembangan lanjutan setelah itu, nah itu Anderson dan Belknap itu adalah logika relevan. Itu logika relevan itu bisa dibilang ya para konsisten, tapi nggak tahu dia dialektisme atau enggak. Soalnya si siapa tadi, Rotley, si Rotley Sullivan ini itu juga interpretasi dia sedikit para konsisten terhadap logika relevan. Jadi disebut relevan adalah ketika anteseden dan konsekuensinya itu punya parameter yang sama, makanya relevan, ada kaitannya gitu. Dia mengembangkan semantik untuk relevan, kemudian dihubungkan dengan dialektisme gitu ya. Dihubungkan dengan dialektisme lagi. Jadi makanya aku kadang mikirnya ini beneran kepisah apa enggak, itu juga membingungkan. Tapi motivasi utamanya itu kalau teman-teman ya kemarin kenapa episode pertama podcast itu membahas paradoks suara referensi juga sama layar paradoks. Terus juga kalau teman-teman udah traktir di traktir intuitionistik juga membahas soal suara referensi gitu, atau self reference ya, suara referensi. Iya itu ada yang ngechat kah atau oh bukan ya, oke. Sorry. Nah itu soal hidup kan. Jadi paradoks reference itu, suara reference atau self reference itu pertimbangkan L. Nah L itu salah gitu ya. Jadi kalimat itu sendiri itu salah. Jadi kalau L-nya benar gitu kan, berarti kan yang di dalamnya ini itu benar. Jadi L-nya salah dong gitu. Nah kalau misalkan L-nya salah, berarti L adalah salah, itu salah, berarti benar. Nah, itu jadinya terjebak dalam lingkaran gitu. Jadi benar jika L salah. Terus apa nilainya? Nah makanya solusinya dialektik atau dialektisme itu L adalah dialektika, gitu. Benar dan salah secara bersamaan. Solusinya kayak gitu. Itu yang kalau aku ngomongin di apa podcast itu ya ini dianggap kan selama ini kayak kontradiksi itu dianggap bug ya. Tapi ini jadiin fitur gitu. Jadi benar dan salah bersamaan. Iya emang itu benar dan salah bersamaan. Kan ini kan kayak suatu hal yang ditolak tapi akhirnya mencoba untuk diterima. Gitu. Jadi menyelesaikan paradoks dengan menerima paradoks itu sendiri. Karena nggak langsung kayak solusinya. Tapi memang ada keuntungannya sih bisa dibilang gitu ya. Jadi pendekatan yang truth value gaps itu masalahnya kan ada revenge atau ada strengthen paradox yang strengthen layar paradox dengan terma yang tidak benar gitu ya. Jadi ketika kita pakai L tidak benar, itu juga paradoks gitu. Tapi dialektisme enggak. Dia bisa nge-solve ini karena ya
benar dan tidak benar secara bersamaan juga diteliti iya gitu ya. Dan ini justru malah solusinya lebih elegan, elegan dalam arti lebih sederhana. Itu menghindari hierarki meta language-nya Tarski. Jadi nggak perlu sampai ada hierarki meta language. Jadi kayak bahasa kita aja, kita kan nggak ada meta language. Bahasa ya bahasa aja gitu. Dan ini kemungkinan bahasa yang semantically close. Jadi nggak perlu ada hierarki. Kalau misal kita pakai contoh set teori yang disolusikan oleh Russell, muncul sebuah hierarki gitu ya, pakai type teori. Tapi ini solusinya lebih elegan dan nggak perlu ribet-ribet gitu. Tapi ya lagi, sekali lagi, counterintuitifnya adalah kontradiksinya diterima. Nah, berarti itu dianggap, paradoksnya dianggap ya udah itu paradoks. Itu benar dan salah secara bersamaan. Jadi bukannya menghilangkan, tapi malah menerima bug gitu. Dan motivasi lanjutannya itu ya paradoks set tentu dan kasus-kasus spesifik ya. Ada paradoks Curry juga. Dan paradoks Russell itu kita tahu sendiri, misalkan kita nge-define paradoks Russell sebagai R, R itu semua anggotanya adalah hal yang bukan anggotanya sendiri gitu. Jadi semua terdiri dari semua hal yang bukan anggota dari dirinya sendiri. Jadi apakah R anggota R? Sebenarnya mirip aja itu. Nah itu dialektisme itu menerima bahwa R adalah anggota dan bukan dari anggota dirinya sendiri secara bersamaan. Ya. Jadi kadang-kadang aku pribadi juga apa ya bisa relate dengan Hemkins yang anggap kayak ya udah terus poinnya apa gitu, kamu malah menerima bug gitu, malah menerima suatu hal yang dianggap masalah itu malah diterima gitu. Tapi ya meskipun tidak intuitif gitu solusinya, but it works gitu, dalam arti dia bisa menyelesaikan itu dan dia memang sistemnya tidak meledak gitu. Dan bahkan kalau ditarik jauh gitu, pemahaman naif itu dalam arti set teori atau himpunan naif itu ya himpunan dalam arti yang menganggap bahwa uh, kita bisa mendefinisikan ini Frege ya, kita bisa mendefinisikan sebuah himpunan dari properti apapun atau dari sifat apapun dari elemennya. Karena naif ya, dalam arti kita secara naif bisa menghimpun segala sesuatu berdasarkan propertinya. Jadi untuk semua P itu eksis atau ada himpunan yang kita bisa define dari properti tersebut. Nah itu karena dari semua properti, misalkan propertinya adalah bukan anggota dari dirinya sendiri, berarti ada himpunan dong harusnya. Nah itu Russell kan menolak itu dengan argumen bahwa kita anggap ada himpunan R. Ternyata nggak ada dong himpunan R, itu kontradiktif, berarti harusnya nggak ada. Berarti nggak semua himpunan bisa kita bentuk dari properti apapun. Nah tapi kalau misalnya pakai para konsisten dan tentu dialetheism, ini bisa gitu, bisa dipertahankan. Ya karena apa ya? Karena ini tadi jawabannya bahwa R adalah anggota dan bukan anggota, ya udah sederhana itu. Terus skema Tarski itu adalah P jika dan hanya jika P adalah benar. Itu kan skema Tarski. Atau snow is white if and only snow is white. Nah itu skema Tarski akhirnya bisa diadopsi sepenuhnya. Nah kadang problemnya ada beberapa orang yang bilang mungkin yang bermasalah skema Tarski bukan dari nilai kebenarannya dan lain sebagainya. Nah itu kalau jawabannya dialektisme enggak kok, kita bisa terima skema Tarski dan dengan cara menerima kontradiksi itu sendiri. Nah pembentukan aritmatika para konsisten itu kalau nggak salah aku lupa sorry itu ada udah ngebangunnya lewat skema para konsisten, jadi membangun aritmatika dan bukan Zach Weber kalau nggak salah. Itu modelnya bisa terbatas dan bahkan bisa mengatasi ketidaklengkapan Gödel. Jadi implikasinya sangat jauh gitu ya. Dari yang satu hal yang kadang-kadang wah ketidaklengkapan Gödel, suatu kalimat dalam sistem formal yang cukup kuat untuk aritmatika itu nggak bisa membuktikan dirinya sendiri gitu. Bisa nge-proof bahwa dirinya uh, komplit gitu. Jadi incomplete, ada pernyataan yang nggak benar gitu, nggak bisa kita buktikan benar atau salah di dalam sistemnya. Ternyata itu bisa diatasi gitu kalau kita menerima
deleteism, dan terutama para konsisten. Jadi cukup revolusioner dalam arti ketika Godel dianggap bahwa berlaku di semua sistem, ternyata ketika pakai deleteism enggak juga. Jadi pernyataan G, yang Godel sebenarnya self reference juga sih. Pernyataan G di mana G is unprovable, is unprovable. Sorry guys, unprovable gitu ya. Itu ya is provable and unprovable at the same time. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi cukup revolusioner lah. Terus ada paradoks Curry. Nah, yang di paradoks Curry itu adalah kalimat C di mana jika C, nah ini jika maka tapi ya. Jika C benar maka X. Di X adalah proposisi apapun termasuk kontradiksi. Nah, paradoks ini tidak menggunakan negasi. Kan kalau dialektisme biasanya kan harus ada negasi, harus ada kontradiksi ya. Tapi ini nggak perlu. Nah, terjadi masalah dalam arti dialektis nggak bisa nge-solve ini awalnya. Tapi ternyata ya bisa aja gitu dengan menolak aturan lain yang sejalan dengan prinsip-prinsip dialektik dan prakonsistensi gitu ya. Hingga ya salah satunya kontraksi dan transitivitas. Jadi nggak tetap bisa dialektik dan itu menjadi solusi yang cukup apa ya? Ya aku bilang tadi elegan tapi of course unintuitive. Terus ada kasus spesifik, semisal kayak kita ada di dalam dan di luar pintu secara bersamaan, yang di tengah-tengah pas, kasus-kasus spesifik. Terus ada paradoks Sinu, misalkan panah bergerak dan tidak gitu ya, di mana ia berada. Jadi ketika panah bergerak ya dia nggak bergerak dan nggak bergerak secara bersamaan. Terus ada kasus-kasus fake, apakah remaja atau dewasa, terus ada kasus-kasus sorry test gitu ya. Dalam arti kalau misalkan ada satu karung beras gitu, ada satu karung, terus ketika kita ambil satu masih satu karung nggak, masih satu karung. Kalau kita ambil satu biji beras terus sampai mana itu udah bukan satu karung beras atau satu gunung beras itu misalkan. Itu sorry test, problem-problem sorry test seperti itu kalau pakai para konsisten atau pakai dialetheism dengan mudah kita bisa bilang bahwa ada momen cut off di mana dia satu karung dan nggak satu karung, atau satu gunung atau nggak segunung gitu. Bahkan bisa menjelaskan berbagai kontradiksi sampai ke kontradiksi hukum gitu misal. Dia bisa mendeteksi itu karena nggak explode gitu ya. Dia bisa mendeteksi perbedaannya gitu. Jadi dua hukum yang sama-sama berlaku itu bisa membuat orang dihukum dan tidak dihukum secara bersamaan gitu. Dan ya bukan berarti semuanya jadi benar, bukan jadi hukum rimba gitu ya. Tapi ya udah karena ada kontradiksi kita berhenti, ya kita cek hukumnya lagi gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya lagi para konsisten ide utamanya. Dan kalau praktis ya udah ada di ilmu komputer ya. Dalam arti database yang besar itu seringkali mengandung informasi yang bertentangan itu di dalamnya. Jadi kalau kadang-kadang kalau ada yang mungkin nanti kita akan bahas tentang filsafatnya juga. Kalau aku pribadi, kalau ada yang menganggap bahwa kontradiksi itu cuman di dalam pikiran kita, enggak guys gitu. Kalau kita ngomongin database besar tuh banyak kontradiksi di dalamnya. Gitu. Tapi ya itu real gitu di luar kita, nggak di dalam pikiran kita doang gitu ya. Dan itu mengandung informasi yang bertentangan dari berbagai sumber. Dan logika para konsisten itu memungkinkan sistem berfungsi dan bernalar meskipun ada konsistensi. Jadi enggak, ya itu salah satu termasuk contoh dari para konsistensi ya. Dan juga di secara sains, teori saintifik juga ada. Teori atom awal yang bohr itu nggak konsisten, soalnya nggak sesuai dengan persamaan Maxwell gitu. Dan itu berhasil membuat prediksi baru yang cukup useful gitu. Yang kemudian dibangun dari mungkin sampai sekarang aku nggak tahu itu udah ke-solve apa enggak. Terus ada di bahasa natural juga, kalau misalnya kita ngomongin tentang bahasa natural, satu hal yang fake atau objek-objek yang nggak jelas atau mungkin puisi gitu ya, yang memang sangat sangat ambigu, ya nggak ada masalah gitu ketika kita mencoba untuk analisis itu secara formal gitu, ya melalui pendekatan konsistensi karena
puisi tentu maknanya kadang-kadang kontradiktif satu sama lain untuk nge-convey meaning tertentu kan gitu. Itu jadi useful gitu. Bahkan untuk kalimat-kalimat kayak gini itu ketika dengar nggak akan tiba-tiba meledak sistemnya karena kita nggak pakai logika klasik. Terus juga ada suatu proses disebut revisi kepercayaan. Jadi manusia secara rasional itu kan uh, apa ya? Kadang-kadang orang ngomong orang nggak bisa inkonsisten, padahal ya bisa aja orang nggak konsisten pada titik tertentu. Gitu ya. Bahkan itu rasional bisa dibilang. Contohnya ini contohin oleh Chris juga. Jadi kayak misalkan di preface di pendahuluan gitu. Ya. Ada paradoks sih, man, di mana misalkan di pendahuluan penulis itu yang namanya orang nulis pasti percaya terhadap apa yang dia tulis gitu ya. Tapi bisa jadi dia nulis di preface kalau mohon maaf apabila ada salah kata bla bla bla. Terus kayak maaf apabila buku ini ada yang keliru bla bla bla. Jadi nggak confident atau gimana ya, nggak konsisten ya. Jadi sebenarnya kamu nulis ngapain nulis kalau nggak percaya gitu. Akhirnya kan kita bisa nyimpulin ya, ya manusia itu justru yang rasional adalah punya ruang untuk kekesalahan. Ini salah satu contoh dari para konsisten juga itu dalam aplikasi taktisnya. Nah, tapi nah ini bisa dibilang kalau kita ngomongin sistemnya ya secara spesifik ya itu setidaknya sejauh ini itu ada berbagai sistem ini. Jadi para konsisten itu bisa dibangun lewat diskursif. Jadi diskurs dalam arti dianggap bahwa ada sebuah himpunan nih di dalamnya itu ada orang-orang yang berpandangan berbeda, itu bisa dibilang. Itu sistem yang besar ini itu disebut para konsisten. Sistem yang para konsisten itu bisa. Jadi menganggap bahwa ketika orang ngomong A terus orang ngomong B, misalkan parlemen lah, dalam parlemen ada diskursus kan, diskursus parlemennya, terus ada yang sepakat tentang tertentu, terus ada yang nggak sepakat tentang hal yang lain, hal yang sama. Misalkan apakah WUS harus dibayar oleh apa? Oleh uh, Kementerian Keuangan gitu atau tidak dibayar oleh Kementerian Keuangan. Gitu kan. Nah, ya secara diskursif di tingkatan parlemen tersebut, ya itu ya nggak meledak, kita nggak bisa nyimpulin bahwa segala hal benar di dalam parlemen itu ya enggak. Gitu. Ya dia kontradiktif gitu. Ya. Berhenti di situ. Dan diskursif itu artinya nggak menolak prinsip adjungsi, tapi ada sebenarnya. Ada dalam arti prinsip adjungsinya atau prinsip dannya A, B dapat disimpulkan A dan B itu diubah sedikit definisinya. Itu bisa. Terus ada logika adaptif, jadi mengasumsikan konsistensi adalah norma. Jadi logikanya itu beradaptasi ketika ada inkonsistensi atau ada kontradiksi, terus dia beradaptasi terhadap kontradiksi itu. Jadi berarti nge-resolve kontradiksinya. Jadi kayak misalkan dia ngomong A, terus ngomong A, terus akhirnya dia ngomong negasi A. Gitu. Ya negasi A yang dia maksud apa? Nge-resolve jadi B itu misal. Terus dia B, terus ternyata negasi B, B-nya nge-resolve jadi C gitu. Yang dia maksud negasi B itu apa? Gitu. Bisa ada logika adaptif. Terus ada LFI itu yang aku jelasin pertama yang disebut sama Da Costa ya, itu di sejarahnya awal-awal. Nah, itu konsistensi yang ada di meta language atau meta logic itu dimasukkan ke dalam object language-nya. Jadi nanti meta language-nya itu dibiarin abstrak di tingkat keduanya. Jadi yang di ini kan kita punya logic terus punya meta logic diturunin, terus meta logic kan punya meta logic lagi diturunin, jadi kita ngebahas yang di sini. Nah itu nggak meledak, tapi ledakan terjadi ketika A-nya itu konsisten namun kontradiktif. Nah itu baru dia meledak. Tapi kalau misalkan A dan negasi A ya nggak meledak. Nah ada yang disebut yang sangat sederhana itu logika paradoks. Dia sederhana dalam arti menggunakan 3 nilai, benar, salah, dan both atau keduanya. Dan ini yang sangat disukai oleh banyak dialektis karena elegan, tentu saja. Jadi dia termasuk dengan logika nilai banyak ya, atau many valued logic. Dan itu menggunakan lebih dari 2 nilai kebenaran. Kalau misalkan klasik jelas 2. Nah, LP itu, nah yang tadi itu yang aku bilang menggunakan 3 nilai.
Nah, true dan both ini berarti true and false at the same time. Nah, true and both itu designated value, dalam arti dia disebut mempreserve kebenaran karena both true and false at the same time itu juga true kan. Nah, execute gagal yang aku jelaskan tadi juga secara simbolik sederhana sekilas, tapi ini detailnya adalah misal P nih, misal P itu B, P-nya both, terus Q-nya adalah F, ya kan? Di P dan negasi P itu kan designated ini. Nah, tapi dia designated, terus Q-nya tidak, jadi ya excuse nggak bisa apa istilahnya nggak berlaku. Jadi prinsip ledakan nggak berlaku istilahnya gitu. Nah terus fitur kunci lainnya juga modus ponen gagal ya. Jadi kalau pakai jika maka yang standar, maka yang standar adalah material implication. Jadi P maka Q jika apa itu sama dengan negasi P atau Q itu nggak berlaku. Jadi nggak bisa disimpulkan. Termasuk dengan disjunctive syllogism seingatku ya. Terus ada first degree entailment yang menggunakan semantik relasional di mana formula dapat benar dan salah keduanya atau tidak satupun. Nah, FDE itu yang aku bilang tadi itu adalah formalisasi dari status quote gitu. Nah, terus ada logika relevan yang aku tadi juga mention sedikit. Nah, tapi ini dengan alasan yang berbeda, itu yang menariknya dari logika relevan. Jadi sebenarnya dia deletheism tapi alasannya berbeda. Kalau deletheism kan menganggap menerima kontradiksi. Tapi kalau dia nggak ngomong itu secara eksplisit, namun ngomong bahwa A dan negasi A itu nggak relevan dengan kesimpulan B. Gitu. Karena ya kesimpulan apapun B itu kan bisa apapun ya. Jadi kalau misalkan anak makan dan anak nggak makan, tiba-tiba eh, apa kucing terbang gitu misalkan kesimpulannya. Kan nggak relevan ya. Tapi kalau misalnya logika klasik kan berlaku karena B-nya sangat abstrak gitu. Nah ini logika relevansi itu dengan sederhana ngomong ya ini nggak relevan gitu. Karena yang diomongin kan anak makan dan nggak makan. Kenapa tiba-tiba kucing terbang gitu kan. Jadi sebenarnya ya di sisi lain kalau secara konseptual dan intuitif kayaknya lebih intuitif logika relevan sih. Tapi ternyata nggak secara nggak langsung kalau kita ngomongin sistem logika relevan itu embedded itu dalam arti udah termaktub gitu ya. Di dalamnya itu ada aspek-aspek dialektisme juga secara formalnya. Jadi secara konseptualnya enggak karena aspek relevan ini cukup intuitif. Nah, relevan itu ya kondisional yang merupakan variabel pairing yang udah ngomongin juga. Ini semantik Rottenmeier yaitu menggunakan dunia mungkin dengan operator bintang. Nah ini operator bintang dan relasi ternary relation itu nanti bisa dibilang aspek-aspek dialetheism. Jadi sebenarnya dialetheismnya itu implisit, nggak langsung. Karena dialetheism itu ada dalam sistemnya. Karena dunia bintang-bintang W itu kayak aku pun pribadi saat aku baca logika relevan kayak apa ini kayak secara konseptualnya intuitif tapi logika sistemnya sedikit tidak intuitif gitu ya. Tidak seperti logika klasik gitu misal karena hal yang simple gitu. Tadi jadi kalau misalnya kita ngomong sistemnya tentang dialetheism ya seperti ini ada 4 sebenarnya. Dan ini bisa dibilang kalau relevan lu family, relevan tuh banyak banget apa tipenya. Nah terus ada orang yang debatin dialetheism. Jadi setidaknya bisa dikategorikan 3 biasanya. Kalau dari Grand Prix sendiri gitu. Itu biasanya yang pertama adalah keberatannya dari ledakan. Jadi dia sebenarnya pola pikirnya masih klasik. Gitu. Jadi kayak menerima kontradiksi itu berarti memaksa penerimaan segala sesuatu B. Gitu. Jadi A dan negasi A itu udah bersifat B. Ya, simply salah karena dialetheisme memerlukan logika pada konsisten. Gitu. Yang dibuat penolakan sisi ledakan karena dialetheisme udah jelas menolak sisi ledakan ya ini jelas nggak berlaku. Gitu. Udah keliru gitu, keberatan. Terus ada juga keberatan dari negasi. Keberatan dari negasi itu ini biasanya pakai argumen ala-ala Quine, dalam arti Quine kan sempat bilang seingatku mengubah definisi berarti mengubah subject matter gitu. Jadi
kayak, oh ini negasinya ini bukan negasi yang kita omongin sebelumnya, karena kan makna negasi itu kan negasi A benar jika dan hanya jika A tidak benar gitu, atau salah. Oleh karena itu ada negasi A tidak mungkin. Nah, problemnya adalah ini udah ngasumsiin hal yang diperdebatkan gitu. Sebenarnya yang diperdebatkan adalah nilai kebenarannya toh. Dengan demikian ya definisinya yang diperdebatkan gitu. Jadi justru malah dialetheis itu bisa dibilang yang menawarkan teori negasi yang berbeda memang. Itu salah satu tawarannya gitu dari dialetheis. Selain menerima kontradiksi, konsekuensinya adalah menawarkan teori negasi yang berbeda. Karena apa? Karena negasi yang kontradiksi ya kontradiksi juga gitu. Jadi berputar-putar di kontradiksi akan tetap jatuh ke dalam kontradiksi gitu ya. Kalau teorinya ya, karena negasi A itu both atau dialetheia, jika A itu dialetheia juga. Kalau dalam konstruksinya dialetheis. Nah, terus ada juga keberatan dari eksklusivitas. Itu bagaimana dialetheis mengekspresikan ketidaksetujuan atau menyatakan bahwa A hanya benar. Jadi gimana kalau misalkan kalian seorang dialetheis nih ngomong bahwa anak makan nih, tapi bukan berarti anak makan dan nggak makan secara bersama, tapi cuma anak makan doang. Jadi yang benar itu cuma anak makan, tapi anak tidak makan itu nggak benar. Gimana caranya? Karena kan kalau misalnya ngomong bot, ketika orang ngomong anak makan nih, kok bisa jadi itu salah dan benar secara bersamaan gitu ya. Gimana ngebedainnya? Nah, Pris menjawabnya adalah dengan membedakan menerima negasi itu dengan penolakan atas sesuatu itu dibedakan. Jadi aku menerima anak tidak makan dengan aku menolak anak makan, menolak bahwa anak itu makan itu berbeda. Jadi kalau penolakan apa ya? Penerimaan itu orang bisa menerima A dan negasi A secara bersamaan. Tapi menolak A dan menerima A secara bersamaan itu nggak bisa. Nah itu yang perlu dibedakan. Jadi dialetheism itu ya tentang penerimaan atas A dan negasi A. Tapi bukan berarti menerima dan menolak A secara bersamaan itu hal yang berbeda. Kalau dari argumennya Chris ya, meskipun siapa tahu apa ya, dialektisme kuadrat gitu, jadi orang bisa menolak dan menerima A secara bersamaan ya, I don't know. Tapi kalau dalam argumen Pris adalah dia memang menolak untuk mencoba untuk tidak tergantung pada negasi klasik. Nah terus rasionalitasnya di mana? Dia menerima A dan negasi A secara bersamaan gitu ya. Ya rasionalitas kan memerlukan proporsi kepercayaan gitu terhadap bukti gitu. Jadi kalau misalkan buktinya memang kontradiktif, ya udah kontradiktif. Kenapa kita menolak bukti itu gitu? Pertanyaannya sebenarnya cukup simpel aja gitu ya menurutku kalau dari sisinya dialetheism. Jadi ya rasional gitu. Kalau misalnya memang kontradiktif ya kontradiktif. Misalkan oh di database itu kontradiktif ya udah gitu. Kenapa kita harus nolak gitu. Jadi penerimaan atas rasionalitas kita ya tergantung buktinya. Kalau memang buktinya menunjukkan kontradiksi ya memang kontradiksi. Kalau realitas ini memang kontradiksi dan terbukti kalau kontradiksi, kenapa kita nggak terima aja gitu. Tapi ya dialetheis juga bukan berarti menerima semua kontradiksi dan hanya memiliki bukti yang kuat. Seperti pembohong ya dari layar paradoks itu. Dan kalau misalkan ini kayak Brisbane itu adalah dan bukan di Australia itu ya buktinya jelas-jelas di Australia bukan di tempat lain ya. Jadi ya ini ya ditolak. Berarti tetap juga ada aspek intuisionisnya yang mana berlandaskan bukti tapi dibawa lebih jauh gitu. Berarti kalau misalnya kontradiksi ya tetap kita terima buktinya kalau memang buktinya kuat. Nah, konsistensi itu kebajikan teori akhirnya dianggapnya. Jadi kayak suatu hal yang baik gitu. Teori yang baik itu ya teori yang konsisten memang. Tapi bukan berarti teori harus konsisten. Ada teori yang nggak konsisten gitu nyata ya. Kita terima aja buat teori tersebut nggak konsisten. Kenapa harus melakukan penolakan? Nah, artinya dalam pandangan yang dialetik itu adalah ya udah. Gitu. Jadi konsistensi itu adalah suatu sifatnya adalah semacam preference gitu akhirnya. Jadi
konsistensi itu cuma preferensi aja sih, lebih disukai, mungkin lebih sederhana, mungkin lebih bisa dipahami, komprehensif gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata sebaliknya gitu loh, yang inkonsisten justru malah lebih bagus, dalam arti ini lebih komprehensif, terus bisa menjelaskan realitasnya. For example, quantum mechanics gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang aku nggak mengerti juga. Tapi kalau memang ada yang nggak konsisten tapi dia bisa menjelaskan dengan koheren dan bisa memprediksi juga bahkan, why not? Dan prinsip rasionalitasnya kan kalau punya bukti yang bagus untuk A ya harusnya menerima A kan. Terus rasionalitasnya di situ. Nah ini yang kau omongin tadi, jadi akhirnya penerimaan dan menolak itu berbeda. Jadi menerima A dan menerima negasi A itu ya itu yang poinnya dialektisme. Jadi bukan menerima dan menolak A secara bersamaan. Itu adalah hal yang berbeda. Jadi menerima negasi A bukan berarti menolak A. Itu hal yang berbeda. Terus ya tinggal tindakan primitif yang terpisah dari penerimaan negasinya. Jadi dengan cara ini, strategi ini ya dialektisme mempertahankan rasionalitas yang korek. Nah, terus ini tadi yang aku omongin sempat sekilas bahwa para konsistensi dan dialektisme itu ada bisa menyelesaikan paradoks Socrates. Jadi misalkan ada deret, misalkan tadi problem tadi, ada beras segunung dengan sampai mana ketika kita ambil berasnya itu nggak sampai dia udah bukan segunung lagi. Ya akhirnya solusinya ya ada momen di mana misalnya kita ngomong A1 gitu, terus A2, udah deret gitu ya, A3, dan seterusnya gitu ya. Saat kita ngambil berasnya itu ada momen di mana ada momen disebut cut off. Jadi misalkan A4 gitu ya. Nah, momen cut off ini adalah momen di mana ya dia segunung beras dan tidak segunung beras dalam bersamaan. Jawabannya sesimpel itu. Jadi momen cut off ini momen 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 paradoks, mau atau bukan momen kontradiktif memang. Dan itu benar. Ya itu istilahnya ya supervise valuasi itu sebenarnya mirip dengan para komplit, tapi pakai pakai sistem yang berbeda. Tapi kalau subvaluasi itu yang mirip dengan dialetis atau para konsisten. Jadi pernyataan yang ambigu itu bisa benar dan salah. Dan itu momen cut off itu jadi momen ambigu yang mana benar dan salah secara bersamaan. Nah, jadi ada titik cut off sebagai konsistensi. Jadi ada objek di mana dia F dan bukan F. Ada objek di mana dia bukan segunung beras dan tidak segunung beras secara bersamaan. Ini ada toleransi akhirnya. Toleransinya ya di momen cut off itu. Tapi ya nggak absurd gitu. Dalam arti ya iya memang kita nggak ada momen di mana kita nggak tahu itu udah segunung atau bukan. Ya. Nah itu akhirnya ya kalau misalkan secara teknisnya ya disjunctive syllogism nggak berlaku ya. Itu benar-benar konsisten karena ya negasi A atau B terus kita punya negasi A itu nggak bisa kita simpulkan B karena bisa jadi ada kita menerima ada negasi A secara bersamaan, ada both di situ. Terus penolakan ini istilahnya ya gimana ya, hmm, bisa membuat kita memperhitungkan informasi yang bertentangan gitu, dan informasi yang mungkin ambigu juga, dan kemudian bisa dikecuantahkan ke dalam fuzzy logic gitu ya, mungkin ya logika yang fuzzy itu ya salah satunya juga para konsisten karena ada nilai-nilai yang ranging gitu. Ada momen di mana cut off di mana dia benar dan salah secara bersamaan ya di tengah-tengah. Nah, itu bisa dibilang aplikasi praktisnya juga banyak tentang problem ini dan kalau misalkan penolakannya ideologis ya memang susah, kita nggak akan selesai gitu. Tapi of course penolakan yang sifatnya intuitif, saya kira memang jujur ini suatu hal yang nggak intuitif. Jadi poinnya itu benar dan salah secara bersamaan,
terus pendekatannya dialetheik, terus implikasinya juga luas ya. Terakhir juga implikasi metafisiknya dan kesimpulannya ya. Ada ada dua pandangan sebenarnya kalau kita ngomongin dialetheism. Jadi ada realisme metafisik, terus ada anti realisme yang semantik. Dialetheism itu ada dua. Jadi kalau misalkan kita ngomongin yang realis itu, jadi mengandung objek atau keadaan teoritis. Jadi apakah dunia yang ontik ini, yang aku ada ini, laptop juga nih, dunia kita ini, apakah ada yang keadaannya tidak konsisten, ada yang keadaan yang kontradiktif. Nah, kalau dialetheisme yang realis ya menjawab ya, realitas mengandung kontradiksi, terutama di area-area yang berbatasan, area yang ambigu, area-area yang memang area-area yang memang kontradiktif. Nah, sementara ada posisi yang memang nanti realisme, dalam arti koreksi terjadi mungkin hanya di aspek semantiknya doang. Ini kan cuma dalam pikiran doang, dalam bahasa aja, bukan dalam realitas. Realitas itu adalah ya nggak mungkin lah suatu objek itu A dan negasi secara bersamaan. Uh, ya itulah. Tapi argumennya ya aku bisa ngomongin tadi dalam arti uh, ya mau nggak mau ketika ada misalkan problem yang praktis dan memang berkaitan dengan realitas secara langsung, ya mau gimana lagi gitu. Itu kan bukan hanya semantik. Misalkan kita ngomongin database, bukan hanya semantik, tapi itu real datanya memang kontradiktif, ya why not? Dalam arti why not kita mengadopsi ini gitu. Kalau dari itu kayak argumen yang menurutku juga cukup convincing dari dialetheism. Tapi tetap pada akhirnya ya perdebatan pertanyaan ontologisnya itu yang perlu digali terus gitu. Dalam arti di hukum non kontradiksinya itu fundamental tentang realitas atau hanya prinsip logis doang gitu. Ini juga perlu untuk dibahas dan ini jadi perdebatan. Karena namanya juga perdebatan filsafat juga selesai. Tapi ya sehingga kita di sini bisa memahami bahwa dialetheisme sama perkonsistensi ini menantang asumsi fundamental gitu ya. Oh ya konsistensi itu kayak sebelumnya itu dianggap persyaratan untuk kebenaran makna gitu. Atau yang rasional mungkin harus konsisten. Tapi ya ternyata ya enggak juga gitu. Jadi kalau dalam pandangan idealisme ya bukan konsistensi yang fundamental, tapi koherensi. Dari mana kamu mendapatkan itu? Dari mana kamu menyimpulkan hal tersebut? Itu lebih penting daripada sekedar yang kamu katakan konsisten atau tidak. Itu kalau dari pandangan idealisme. Dan pada tingkat yang minimum, ya memaksa filsuf untuk membuat argumen yang secara konstruktif, emang hukum non kontradiksi ini dari mana? Dasarnya itu apa? Jadi ya ini produktif sih gitu. Berarti nggak sekedar aku cuma bercanda sih ngomong contoh-contohnya kayak empat dianggap fitur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kan kayak filsuf yang mendukung hukum non kontradiksi harus membangun argumen untuk mempertahankan hukum non kontradiksi gitu. Karena kan selama ini kayak hukum non kontradiksi kayak, oh ini aksiom, ini selalu benar, nggak mungkin kan, cuman gitu doang. Jadi kayak muter-muter aja. Apa argumennya hukum non kontradiksi? Dan banyak juga filsuf yang mempertahankan hal itu juga. Gitu. Jadi dan pada akhirnya kalau kita pakai kacamata elang, ya menerima atau menolak dialetheisme itu pada akhirnya ya pandangan dialetheisme sama para konsisten ini membuka lanskap filsafat yang sebelumnya dianggap uh, aksiom. Ya, jadi kita membahas itu lagi gitu. Yang sebelumnya dianggap udah selesai ya enggak juga ternyata gitu ya. Dan tentu dalam sudut pandang pluralisme ya logika klasik itu bukan satu-satunya akhirnya gitu. Yang koheren dan rasional, bahkan yang inkonsisten pun bisa tetap koheren dan rasional gitu untuk memahami kebenaran dan realitas itu sendiri. Jadi nggak jadi istilahnya kalau dari pandangan pluralisme ya ini justru malah memperkaya dan menunjukkan bahwa pembedaan dari inkonsistensi dengan inkoherensi itu juga krusial di dalam perdebatan filsafat logika gitu ya. Jadi nggak hanya kita menganggap bahwa hukum non kontradiksi itu sebagai aksiom, itu juga harus bisa nge-proof bahwa why it makes sense, why it's true.
dan itu jadi produktif dan memang sangat produktif sih. Sejak Grand Prix membawanya menghidupkan kembali dalam dibawakan kembali ke dalam visual analitik terus. Nah, sekarang juga dikaitkan dengan Buddhism dan seterusnya. Ya makanya gelarnya Grand Prix salah satunya adalah The Prince of Darkness. Jadi sebelumnya itu dianggap suatu hal yang nggak bisa diotak-atik, tapi dia itu mengotak-atik itu semuanya disebut Prince of Darkness, kegelapan gitu ya. Kegelapan, jadi karena dia menentang salah satunya adalah hukum non kontradiksi. Mungkin seperti itu yang aku bisa sampaikan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Monggo, Mas Sabik, Noval. Halo, gimana? Oh, belum keluar suaranya ya, Mas Sabik? Ada yang lain mungkin? Lama juga aku yapping 1 jam. Buset. Jadi gimana guys? Apakah ada benar dan salah secara bersamaan? Atau ada yang relate dengan realitas-realitas yang kontradiktif? Yo, Mas Habib, monggo. Mic-nya udah bisa belum? Yang lain dulu aja dulu Mas. Aku lagi lumayan bingung. Bentar nantinya. Nggak apa ini, nggak apa kamu aja, orang kamu yang angkat tangan kok. Nanti dulu. Aku Oke, nanti. oke. Lagi nyusun Oke. pertanyaan. Okay. Oke. Oke, mungkin ada yang lain? Masa harus aku tunjuk? Ada yang mau beropini mungkin? Pak Syafi atau Biasanya Pak Safi yang itu paling ya cepat. biasanya Pak Syafi biasanya. Kalau aku sih nggak ada pertanyaan Pak Anhaf, justru malah udah ngerti lah pelan-pelan lah. Oke. Cuman yang apa ya, cuman tadi mungkin ada istilah-istilah agak membingungkan tuh kayak apa Koherensi. nah istilah-istilah kayak gitu kan suka suka membingungkan loh Pak Anhaf. Aku juga dalam beberapa waktu aku kuliah sempat ketemu istilah-istilah gitu kan suka membingungkan gitu. Padahal kan kalau dilihat dari kamus bahasa Indonesia kan banyak arti-artinya gitu. Cuman untuk itu kayak koherensi, terus kemudian banyak istilah-istilah yang membuat aku bingung sampai sekarang. Iya. Meskipun zaman aku masih kuliah kan masih belum ada, dulu kan belum ada chat GPT dan segala macam lah. Itu aja sih Mas, kayak gitu aja sih Pak. Soalnya aku juga lama-lama udah bisa paham lah gitu tentang bagaimana uh, dua pandangan ini bisa menjadi seperti kayak menjadi saling membutuhkan gitu. Jadi dialektisme Para konsisten. dengan para konsistenis itu jadi bisa nyambung gitu. Jadi karena kayak katanya sama-sama membutuhkan gitu. Iya. Dan apa ya? Itu kalau misalkan dari dialektisme sendiri memang mau nggak mau harus para konsisten ya. Tapi kalau aku pribadi sih yang masih ragu
soal dari para konsisten ke dialetheisme itu. Apakah para konsisten itu dialetheism atau enggak gitu ya. Itu jadi apakah ini searah atau dua arah gitu. Itu juga cukup membingungkan. Ya ada yang berargumen kayak yang ngomongin tadi kayak Aristoteles kayak Rampli sendiri itu dia berargumen bahwa contohnya adalah Aristoteles gitu ya. Contohnya mesti sederhana. Misalkan pernyataan kontradiktif. Misal semua manusia adalah mamalia gitu. Misalkan ya. Terus beberapa mamalia, beberapa manusia bukan mamalia, misalkan. Terus apa kira-kira kesimpulannya? Nah itu misalkan yang aku ada di chat tuh. Semua manusia adalah mamalia, beberapa manusia bukan mamalia. Ini kontradiktif nih. Tapi bisa nggak disimpulin? Bisa ya harusnya kan? Dalam arti ya kesimpulannya adalah beberapa mamalia bukan mamalia, ya kontradiktif lagi ya. Apa maksudnya beberapa mamalia bukan mamalia ya? Semua mamalia ya mamalia kan itu. Nah itu dalam arti yang bisa kita simpulkan dari kontradiksi ya cuman kontradiksi. Nah ini para konsisten memang. Tapi nggak convincing dalam arti ini sistemnya Aristoteles cukup jauh berbeda dari sistem formal yang udah kita bangun secara simbolik dari Frege gitu. Dan kita belum tahu secara pasti gimana cara kerjanya juga. Karena Aristoteles sendiri ngomong kalau gini, kalau semua manusia adalah bukan manusia, itu kontradiktif kalau bagi Aristoteles. Itu berbeda dengan logika klasik. Kalau di logika klasik, apalagi boolean gitu, untuk semua x di mana x adalah a, maka x adalah negasi a, itu bukan kontradiksi. Teman-teman cek sendiri kalau pakai tabel Kalau penyiar. misalnya begini Pak Ahmad, jika manusia bukan mamalia, bla itu kontradiksi atau bukan kontradiksi? Jika manusia bukan mamalia, maka gitu ya. Iya. Itu cuma pernyataan aja sih, Pak, belum kontradiksi. Kalau misal kayak gini, jika semua manusia adalah mamalia dan semua manusia bukan mamalia, ya itu antecedennya kontradiksi. Itu antecedennya kontradiksi kan. Jadi itu statement gitu ya Mas ya. Jadi jika manusia bukan mamalia maka bla 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 itu hanya sebuah statement ya Pak ya. Iya. Itu kan jadi sebuah statement aja gitu. Meskipun kalau antecedennya false, ya tentu itu vacuous truth gitu. Dalam arti dia benar tapi kosong. Kosong dalam arti yang kebenarannya itu nggak memberikan apa-apa soal konsekuensinya gitu ya. Kan kalau misalkan kita lihat di tabel kebenaran, jika A maka B, kalau A-nya salah kan itu pasti true jika A maka B-nya. Kan true false true true. Jadi kan true true false false A-nya, terus B-nya kan true false true false. Nah, kalau misalkan A-nya false, itu kan berarti kan pasti true. Nah, itu jadinya vakuous kan, dalam arti ya A-nya nggak bisa bener. Kalau misalkan kontradiksi, ya itu salah satu contoh spesifiknya aja sih. Yang memang cukup cukup mau dijadiin contoh logika Aristoteles cukup susah. Nah, Mas, nih Mas. Gimana? Ini sebenarnya yang tadi pertanyaannya Pak Safi rada-rada nyambung sih sama saya. Sebenarnya Mas, jadi saya keinget yang pertanyaan orang-orang makrifat sih. Jadi gini, nah jika ya dalam tasawuf semisal, nah seorang sufi dapat merasakan bahwa pernyataan beliau seperti ini.
Ya sama saja kembali kayak pertanyaanku yang kemarin itu. Aku Hmm. adalah Allah tanpa atau anak al-haq ya, tanpa meniadakan yang namanya keesaan Tuhan. Nah, apakah ini merupakan bentuk dialet ya, atau kebenaran ganda yang kontradiktif tapi sah? Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin aku adalah Allah dan aku bukan Allah bisa sama-sama benar tanpa yang namanya apa ya, menghancurkan ketauhidan loh di dalam kita. Nah, apakah pengalaman makrifat memang menuntut sistem logika para konsisten agar tidak runtuh oleh kontradiksi? Hmm, hmm. Bisa jadi sih, bisa jadi pakai para konsisten. Tapi upaya untuk menjelaskan kontradiksinya itu yang menurutku cukup rumit, Mas Habib. Karena kan kalau misalkan di logika para konsisten ya udah dalam arti ketika nemu kontradiksi nih kita berhenti. Dalam arti nggak menyimpulkan segala hal. Kalau di logika klasik kan kalau kontradiksi kita nyimpulin segala hal gitu ya. Tapi upaya untuk menjelaskan kontradiksi ini dan menerima kontradiksi ini lebih lanjut itu yang menurutku cukup bakal jadi kompleks gitu. Justru malah aku pribadi mikirnya adalah ini lebih cocok ke ya logika para konsisten tapi bukan para konsisten yang LP gitu, yang in general, tapi kayak logika para konsisten yang adaptif itu mungkin. Jadi misalkan aku adalah tadi misalkan yang diomongin haq, aku adalah Allah gitu, misalkan aku adalah kebenaran dan aku juga bukan kebenaran gitu. Ya yang dimaksud bukan kebenaran ini dalam konteks apa? Yang dimaksud dengan Allah ini dalam konteks yang mana? Misal. Jadi upaya menjelaskan itu yang perlu ditambahkan akhirnya untuk menjadi logikanya itu jadi logika yang adaptif gitu. Itu sih. Nah, berarti untuk melepaskan ini jadinya merusak ketauhidan atau enggak ya akhirnya ya konteks atau penjelasan itu bisa diterima atau enggak gitu ya. Akhirnya tergantung ideologi juga kan. Ideologi dalam arti tergantung pandangan agamanya, dogma agamanya gitu ya. Ya kan? Iya, Ya mungkin Sunni nolak, mungkin sesimpel itu. Mungkin Sunni nolak, mungkin Sunyi, eh sunyi apa eksperimen. ya itu ya dalam arti Betul kan ya kan? tergantung gitu. Dalam arti ya kerangkanya gitu. Mungkin ya kerangkanya akan jauh berbeda gitu. Dan upaya untuk menjelaskan Nah, itu bisa atau enggak, nah itu juga penting. Karena bisa jadi upaya menjelaskan itu nggak bisa gitu. Karena itu nggak bisa dijelaskan gitu ya. Karena kan mungkin sifatnya solipsis, cuman kita yang bisa tahu gitu. Makanya akhirnya cukup itu kayak dulu pas perdebatanku pas maba di S1 juga banyak temen-temenku yang baca tasawuf sufi. Jadi yang jadi problem itu adalah soal soal ke jadi kayak semacam ekspresi aja gitu. Ekspresi bukan bukan argumen. Jadi ana al-haq itu bukan argumen gitu. Bukan proposisi yang sifatnya deklaratif yang menjelaskan sesuatu, tapi dia mengekspresikan sesuatu uh, yang selain itu gitu, akhirnya. oh, Banyak sih oh. cara-caranya sih. Nah, jadi perlu Eh, perlu kelihayan linguistik gitu untuk memahami itu. Jadi jangan konteks-konteks yang ada gitu kan. eh. Nah, tapi ini aku mau ada nambah jawaban sih. Coba ini juga aku Hmm. sambil sambil tak sharing kitab aku sih. Nah, ini aku tadi lihat di dalam apa kitab satu namanya itu Al-Fatat Al-Makiyah. Nah, itu Hmm. kalau mau lihat di kitabnya itu juz 2 di bab halaman 198. Nah, di situ penjelasannya gini. Yang di bagian para konsistensi dalam metafisik wahdat al-wujud seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dohirofi kulli sauratan walaisa huwatal kaswaro. Yang artinya bahwa dohiro mongko ora ono selain Gusti Allah
iku lisorotin namung iku bahwa dohiro sorotin iku namung nampakno diri lan rupa walaisa huwa tilka saurati maka sing ketok adalah kayak cara bahasanya dia dan bukan dia. Nah, artinya gini, tiada yang ada selain Tuhan. Nah, namun dia menampakkan diri dalam rupa segala sesuatu. Maka dia yang terlihat adalah dia dan bukan dia. Nah, jadi ungkapan yang dimaksud dari Ibnu Al-Arabi itu sebenarnya kayak gini. Kontradiksi yang disengaja atau inti dari logika para konsisten tasawuf, ia menyatakan bahwa Allah hadir dan tidak hadir sekaligus dalam fenomena tanpa meniadakan keesaannya. Nah, kalau misal dianalisis di logika ya, itu kayak gini rumusnya, mirip-miripnya kayak gini. Kalau P segala wujud Allah, nah min P yang bukan. Nah, maka dalam sistem para konsisten atau non eksplosif logis, kedua klaim bisa sama-sama valid tanpa menyebabkan kontradiksi total. Nah, tasawuf menggunakan ini sebagai intuitif melalui bahasa simbolik bukan logika formal. Jadi kayak gitu. Ya bisa, dalam arti kalau misalkan mau disimbolisasi juga bisa, tapi kan poinnya adalah berhenti gitu kan. Dari kontradiksi ini berhenti. Nah, makanya tadi apa aku bilang kalau problemnya adalah kalau kita ngomongin tasawuf kan dari kontradiksi ini dia mau nyimpulin sesuatu gitu kan. Nah, itu harus perlu itu yang bikin repot gitu. Dalam arti apa yang bisa kita simpulkan dari kontradiksi? Ya kalau misalkan Hegelian ya dia dari spiritnya gitu ya. Jadi kita mengeneralisir spiritnya, itu spirit kontradiksinya itu, for example. Tapi kalau tasawuf mungkin ekspresi dirinya dan lain sebagainya gitu yang bisa kita simpulkan dari kontradiksi itu. Apa kalau dalam formalisasinya Pris itu formalisasinya Pris terhadap dialektikanya Hegel itu jadi dia hadir secara bersamaan gitu. Tapi nggak menegasikan sesuatu dari negasinya satu hal yang lain. Jadi negation dan negation itu bukan berarti menghilangkan gitu, tapi bring forward both together at the same time. Ya, memang konsepnya cukup kalau kita ngomongin di tataran konseptual itu memang cukup ribet gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin di tataran yang spesifik atau tataran yang apa ya istilahnya praktis gitu, it's very easy to understand kenapa kita di satu titik itu bisa menerima dialetheism gitu. Dalam arti ya misalkan kita ngomongin database, kita ngomongin buku kayak tadi misalkan buku tasawuf itu mau dianalisis gitu misal. Secara algoritmik gitu misalkan analisisnya pakai teks, pakai AI lah untuk parser, nge-parsing. Kan di situ ada kontradiksi terhadap teks ya, di dalam teksnya ya nggak akan meledak. Kalau misalkan kita ngomongin secara teknisnya. Tapi secara konseptual dan semantiknya itu memang cukup kompleks sih. Mungkin Bung Sabik mau menganalitisasi kitab-kitab tasawuf mungkin diformalisasi semuanya. Siap. Pakai logika para konsisten. Bisa itu. Jadi proyek baru kan istilahnya. Daripada logikanya Aristoteles terus kan. Jadi ya. bisa sekali-kali yang umum sekali-kali umum agama dicampur jadi satu. Yoi, sekali. Jadi diskursus yang lebih produktif lah gitu kan, bisa dibilang produktif kan kayak gitu. Karena bikin suatu hal yang baru. Terus gimana guys? Ada lagi pertanyaan soal ini? Kalau nggak ada,
Aku mau pengumuman juga, nanti rekaman juga ada di Traktir Nutritionistik, teman-teman bisa akses, dengan, donasi sedikit lah. Jadi teman-teman bisa akses rekamannya plus sama PPT-nya, itu PDF PPT-nya. Nanti juga ada summary singkat. Seperti itu, thank you buat teman-teman udah hadir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oh iya, sama pengumuman lagi. Kita nanti mungkin untuk kelasnya nanti kita akan mungkin 2 minggu sekali lah. Jadi minggu depan libur, terus nanti ada lagi, terus minggu depannya lagi libur, ada lagi, mungkin akan jadi seperti itu ya. Jadi nggak tiap minggu juga karena kami di sini pengurus cuman baru 3 dan cukup capek juga istilahnya apa ya untuk mengadakan kelas ini terus. Tapi mungkin nanti next kita akan buka volunteer untuk teman-teman yang mungkin mau ngisi kelas atau ngisi tulisan dan sebagainya. Itu yang rutin ya dalam arti ya. Nanti bisa lah kami juga buka volunteer. Dan itu untuk kedepannya. Thank you pada teman-teman yang udah datang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Tutup ya.